karena aku bisa membantu nenek menyeberang jalan. Wah, hebat sekali Leon. Nah, lalu apa yang membuat kamu bahagia? Aku bahagia karena aku bisa membantu orang menyeberang jalan loh. Wah, puji Tuhan sekali. Jadi kamu merasa senang gitu? Iya, Miss. Wah, itu adalah bentuk sukacita dalam menolong orang lain. Nah, Miss Tina ada satu cerita nih tentang bagaimana rasa sukacita ketika murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus. Loh, emang iya, Miss? Gimana ceritanya? Kamu mau tahu ceritanya? Mau, Miss. Ya udah, yuk kita ajak teman-teman di rumah untuk sama-sama dengarkan cerita di Mesbah Cilik. Pernahkah engkau tidur di luar rumah? Tidur di luar rumah sangatlah menyenangkan. Jika pernah engkau melihat sinar bulan, tetapi tidur di luar dalam kegelapan malam, bisa jadi sangat menakutkan. Suatu kali, 3 murid Yesus melihat cahaya terang di malam hari. Apakah engkau berpikir mereka takut? Satu kali di akhir dari satu hari yang sangat sibuk, murid-murid sudah siap untuk beristirahat. Tapi Yesus berkata pada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, marilah pergi bersama ke atas gunung itu. Dan dia menuntun ketiga sahabatnya menuju ke puncak sebuah gunung yang tinggi. Murid-murid mungkin saja bingung kenapa Yesus hendak sangat jauh ke puncak gunung. Mereka juga semakin bingung, kenapa hanya kita bertiga, tetapi tiba-tiba mereka terbelalak melihat Yesus. Mereka melupakan segala sesuatunya. Saat mereka melihat Yesus berubah tepat di depan mereka, satu kilatan cahaya dari surga menyerang Yesus. Wajahnya bersinar seperti sinar matahari yang menyerang gelas kaca. Jubahnya seperti kain satin yang masih baru, yang sangat cocok bagi seorang raja. Terang itu sangat cemerlang, sehingga ketiga murid itu tidak dapat beranjak. Dan kemudian Yohanes, Yakobus, dan Petrus melihat 2 orang datang dan suatu berdiri di sisi Yesus. Mungkin yang satunya adalah seorang yang menggunakan kantongan yang terbuat dari kulit seperti yang biasanya digunakan oleh Elia. Yang satunya lagi menggunakan tongkat sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Elia, Musa, murid-murid itu berseru dalam keheranan. Lalu mereka yakin dengan sangat bahwa Elia dan Musa datang untuk menguatkan Yesus. Betapa satu hal yang aneh dan ajaib yang telah terjadi. Kelihatannya terlalu baik untuk menjadi benar. Elia dan Musa bercakap-cakap dengan Yesus. Petrus merasa sepertinya dia akan meledak. Apakah yang harus dilakukan untuk merayakan sukacita karena Yesus? Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Suara Petrus terdengar penuh kegirangan. Apakah engkau mau kami mendirikan 3 kemah di sini, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia? Lalu kemudian sebuah awan putih melingkungi mereka semua. Awan itu kelihatannya terang benderang seperti jutaan permata yang menari-nari dalam warna-warni pelangi. Dari dalam kemegahan ini muncul suara Allah yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Suara itu keras dan tegas, mengguncangkan gunung itu. 3 murid itu terjembab ke tanah. Gemetaran, mereka berpikir orang berdosa seperti kami tidak layak di hadapan hadirat Allah. Dan sama seperti yang akan dilakukan oleh manusia lainnya. Mereka menutup mata dengan erat-erat. Apakah yang akan terjadi pada hadirat Allah mereka yang suci? Yesus menyentuh mereka dengan lembut. Bangunlah, ia berkata. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Petrus, Yohanes, dan Yakobus duduk dan melihat ke sekelilingnya.
Musa, Elia sudah pergi. Cahaya itu telah hilang. Yesus mengatakan kepada mereka berjalan bersama dia turun ke bawah. Mungkin murid-murid ini mulai mendiskusikan apa yang telah mereka lihat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun juga. Sampai anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Matius 17 ayat 9. Saat mereka berjalan pulang untuk bertemu dengan murid-murid lainnya, dia menerangkan kepada mereka beberapa hal yang tidak mengerti. Seumur hidup mereka tidak akan melupakan kemuliaan yang terjadi saksikan malam itu. Mereka akan selalu mengingat dalam itu dan sukacita dan kegaguman yang mereka rasakan. Mereka tidak akan pernah melupakan bahwa mereka telah berada di dalam hadirat Allah.